Salam, ketemu lagi dengan Sir Alven. Kali ini saya akan membawakan lanjutan materi kita di Sejarah Indonesia kelas 11. Nah, terakhir kita membahas mengenai materi VOC ya. Nah, dan juga masa pemerintahan Dendels atau pemerintahan Batak. Nah, jadi setelah berakhirnya nanti pemerintahan Batak itu seperti apa kondisi bangsa kita. Nah, itu yang saya terangkan atau jelaskan kali ini ya. Mari anak-anak kami semoga dalam keadaan sehat dan tetap fokus mengikuti materi pembelajaran ini. Nah, mari kita ikuti bersama-sama seperti apa konsep materi kita, apa saja yang kita bahas kali ini. Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai masa pemerintahan Inggris di Nusantara kita. Jadi setelah berakhirnya pemerintahan Batak, yaitu pemerintahan Johnson nanti di Indonesia, maka dilanjutkanlah atau masuknya lah penjajahan atau kolonialisme daripada bangsa Inggris. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas masa tanam paksa di Nusantara kita. Nah, jadi setelah Inggris nanti kurang lebih 5 tahun itu keluar dari daerah jajahan kita, dari jajahan mereka yaitu Indonesia. Nah, maka kita kembali dijajah oleh bangsa Belanda. Disitulah nanti bangsa Belanda menerapkan tanam paksa ya. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Habis tanam paksa nanti kita akan lihat materi mengenai dampak daripada tanam paksa itu sendiri ya, nah atau kultur sel itu. Nah, ada nanti dampak positifnya, ada dampak negatifnya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana reaksi terhadap pelaksanaan praktek tanam paksa yang diterapkan di Nusantara kita ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana kemudian nanti munculnya politik etis atau politik balas budi daripada Belanda terhadap rakyat Indonesia. Nah, itu topik materi kita kali ini. Semoga kalian nantinya bisa memahaminya satu persatu ya. Kita masuk saja. Jadi di sini nanti kita akan membahas yang namanya kolonialisme Inggris dan juga Belanda tahap kedua di Nusantara kita ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, inilah yang menjadi topik materi kita. Semoga kalian nanti melalui tutorial pembelajaran ini mampu menganalisis bagaimana kehidupan bangsa kita pada masa penjajahan Inggris dan juga Belanda tahap yang kedua ya. Kita bahas satu persatu, kita lihat dulu. Ya, sumber materi ini saya ambil dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Sejarah Indonesia SMA kelas 11 dan juga saya olah dari berbagai sumber ya anak-anakku sekalian. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, tentu nanti kalian mampu menganalisis masa kolonialisme Inggris dan juga Belanda di Indonesia ya. Nah, kita masuk kolonialisme Inggris atau masa penjajahan Inggris di Nusantara kita. Nah, pada awalnya itu kan saya jelaskan dulu latar belakangnya masa Johnson. Nah, pada masa Johnson itu tanggal 18 September ya 1811 itu nanti Johnson menyerah kepada Inggris, maka ditandatanganilah yang namanya perjanjian kapitulasi Tuntang ya. Artinya bahwa wilayah Indonesia akan diserahkan kepada Belanda ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Inggris. Nah, jadi pada saat kita dijajah oleh Inggris, nah yang pertama sekali nanti diunjuk oleh Lord Minto dari India itu adalah namanya Thomas Stamford Raffles ya. Nah, kemudian dia nanti melakukan berbagai kebijakan di Nusantara kita, baik di bidang ekonomi, sosial, politik ya. Nanti kita lihat satu persatu ya. Nah, coba kita lihat. Yang pertama di bidang pemerintahan dulu ya. Nah, seperti apa kebijakan Raffles di bidang pemerintahan? Yang pertama, tentu Raffles membagi Pulau Jawa itu menjadi 16 kresidenan ya. Nah, kemudian Raffles juga menjalin hubungan baik dengan pangeran dan juga penguasa yang membenci Belanda pada saat itu. Nah, tujuan daripada Raffles di sini sebenarnya adalah untuk memperkuat kedudukannya di Nusantara kita begitu. Nah, kemudian yang ketiga, sistem pengadilan itu disesuaikan dengan yang ada di Inggris. Kemudian para bupati nanti mereka angkat menjadi pegawai negeri di pemerintahan Inggris yang ada di daerah jajahan Indonesia ya. Nah, kita lanjut. Kita akan lihat bagaimana kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama kita lihat dulu di bidang ekonomi. Yang pertama yang diterapkan di Nusantara kita oleh Inggris yaitu dengan sistem land rent. Land rent ini artinya adalah pemungutan sewa tanah ya. Nah, dengan cara pemungutan pajak perorangan.
Kemudian yang kedua itu mewajibkan petani membayar sewa tanah dalam bentuk uang. Nah, artinya pada masa penjajahan Inggris kita sudah diperkenalkan dengan uang nanti, tetapi program ini sebenarnya nanti gagal. Kenapa? Karena rakyat Indonesia itu belum paham, belum mengerti mengenai penggunaan uang pada saat itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya itu pemungutan pajak tanah untuk semua hasil penanaman sawah ya. Nah, kemudian mengangkat para bupati menjadi pegawai tadi sudah. Kemudian di bidang sosial ini juga yang menjadi perbedaan dengan penjajahan Belanda ya. Nah, yang pertama mereka menghapus sistem monopoli ya. Nah, kemudian menghapus sistem perbudakan. Kemudian menghapus penyerahan wajib dan juga sistem kerja paksa. Dan juga membagi Pulau Jawa tadi sudah. Nah, itu yang paling menonjol adalah mereka Inggris itu tidak memperbolehkan yang namanya monopoli dan juga perbudakan ya. Nah, kemudian di bidang budaya nanti Raffles itu merintis pembangunan Kebun Raya Bogor ya, yang ketiga sekarang ya, Kebun Raya Bogor. Kemudian menulis buku sejarah tentang Jawa yang diberi judul dengan The Story of Java ya. Nah, kemudian menemukan jenis bunga Rafflesia arnoldii atau bunga bangkai ya di hutan pedalaman Bengkulu begitu ya. Nah, itu beberapa kebijakan-kebijakan Raffles. Selain itu juga nanti Raffles juga pernah mendirikan yang namanya pusat ilmu pengetahuan ya di Indonesia. Nah, kita lanjut. Akhir kekuasaan Inggris di Indonesia itu ditandai dengan munculnya Convention of London ya tahun 1815. Artinya anakku sekalian, sebenarnya kalau di Eropa Inggris dengan Belanda itu saudara ya, saudara. Nah, oleh sebab itu kan mereka kan malah rebutan di daerah jajahan. Jadi bagaimana supaya mereka tidak terjadi konflik, dibuatlah Convention of London yang mana nanti isinya bahwa Inggris akan menyerahkan kembali Indonesia ke tangan Belanda begitu ya. Nah, kira-kira gitu. Kemudian tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1816 John Vandal atau pihak Inggris itu menyerahkan Indonesia kepada Lord Baker dan Van der Capellen atau pihak Belanda lah ya. Nah, jadi resmilah kembali kita dijajah oleh Belanda. Jadi sejak inilah sebenarnya kita dibentuk sebenarnya yang namanya kolonial Belanda ya anakku sekalian ya. Nah, inilah kolonialisme Inggris ini berakhir di Indonesia, tepatnya tanggal 19 Agustus 1816. Itu sebabnya dikatakan bahwa Inggris itu hanya berkuasa kurang lebih 5 tahun begitu ya, dari tahun 1811 sampai 1816. Nah, kita lanjut, kita masuk kolonialisme Belanda tahap yang kedua seperti apa? Mari adik-adik sekalian kita lihat. Nah, disinilah nanti setelah nanti Inggris keluar dari Nusantara kita, kemudian kembali ke Belanda. Nah, yang mana nantinya Belanda ini juga ternyata bermasalah atau mengalami yang namanya krisis ekonomi, sehingga mereka itu memanfaatkan daerah-daerah jajahan mereka untuk mengeruk ya kekayaan atau keuangan lah ya. Nah, disinilah nanti diutus yang namanya Van den Bosch ya, menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa ya. Nah, jadi tanam paksa ini itu berlangsung selama kurang lebih 40 tahun ya, dimulai dari tahun 1830 sampai 1870 adik-adik sekalian, cukup lama ya. Nah, kita lihat, jadi pencetus daripada tanam paksa ini bernama John Van den Bosch ya. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi tanam paksa diterapkan di Nusantara kita? Ini dia sudah jelas. Yang pertama, Belanda itu sedang mengalami krisis keuangan. Kenapa mereka mengalami krisis keuangan? Ya, kalau kita ingat runtuhnya VOC, tentu pendapatan daripada Belanda itu sangat berkurang besar ya. Ditambah lagi nanti mereka habis uang mereka hanya untuk melakukan perlawanan raja-raja kita ya. Contohnya Pangeran Diponegoro, kemudian Tuan Kuningan Bonjol yang sangat sulit dilawan pada saat itu ya. Mereka membutuhkan biaya yang besar. Kemudian yang kedua, dibukanya terusan Suez di Mesir. Hubungannya adalah bahwa untuk ke dunia timur itu tidak perlu lagi melalui keliling samudera, tapi sudah bisa masuk ya. Nah, itu maksudnya jadi perdagangan di Eropa itu semakin ramai, artinya bahwa rempah-rempah itu semakin dibutuhkan begitu ya. Kemudian yang ketiga, Belanda baru saja itu bebas dari penguasaan Prancis begitu. Nah, jadi mereka mengalami krisis keuangan lah, mereka butuh uang ya. Nah, maka datanglah nanti Van den Bosch, terapkanlah tanam paksa. Seperti apa aturan tanam paksa ini? Kita perhatikan adik-adik sekalian ya. Nah,
Ini dia aturan tanam paksa yang diberlakukan di Nusantara kita. Yang pertama, bahwa 1/5 tanah rakyat itu wajib ditanami tanaman wajib ya, atau 20%. Nah ya, jadi kalau misalnya si A ya, penduduk si A memiliki tanah 20 hektar, nah jadi 1/5-nya itu wajib ditanami tanaman wajib yang diberikan oleh Belanda. Kemudian rakyat yang tidak memiliki tanah sama sekali itu gantinya harus bekerja maksimal atau paling lama 65 hari per tahun begitu ya. Nah kemudian tanah yang digunakan sebagai tanaman paksa tadi itu tidak dikenakan pajak lagi oleh pemerintah Belanda begitu. Nah kemudian yang keempat, jika terjadi kerusakan alam atau kerusakan tanaman karena alam atau bencana karena musim kemarau misalnya ya, nah itu yang menanggung itu adalah pihak Belandanya. Jadi cukup bagus sebenarnya ya. Nah kemudian kelima, kelebihan hasil produksi akan dikembalikan kepada rakyat. Jadi si Belanda tadi hanya menerima sesuai dengan jumlah yang ditentukan sebelumnya ya. Nah jadi dilihat dari aturan ini kuncinya adik-adik sekalian, dilihat dari aturan ini tidaklah merugikan rakyat Indonesia ya kan. Nah tidak merugikan. Nah ini bisa kita ibaratkan ini hanya sebatas pajak saja gitu ya. Namun anak-anakku sekalian, yang menjadi permasalahan adalah dalam praktiknya ya. Bagaimana sih dalam praktiknya? Kita bahas sebenarnya gampang saja. Dalam praktiknya adik-adik tinggal balikan saja ini, tinggal balikan ya. Nah yang pertama, tadi dikatakan 1/5 tanah rakyat wajib tanam tanaman wajib. Itu tidak betul. Dalam praktiknya adik-adik sekalian, lebih dari 1/5, bahkan setengah, bahkan ada yang seluruh tanah rakyat itu wajib tanami tanaman wajib. Kemudian yang kedua, bahwa rakyat yang tidak memiliki tanah tadi dikatakan hanya bekerja 65 hari. Nyatanya, prakteknya adik-adik sekalian, lebih ataupun boleh kita simpulkan tidak ada batasan waktu. Nah, selamanya bekerja di pabrik Belanda itu. Jadi ini yang membuat rakyat kita itu cukup menderita. Nah, kemudian yang ketiga, tanah yang digunakan sebagai tanam paksa tetap dikenakan pajak. Tadi kan dikatakan di dalam aturan yang tertulis bahwa yang sudah ditanami tanaman wajib tidak perlu lagi dipungut pajak, tapi nyatanya adalah tetap dipungut oleh pajak oleh pemerintah. Nah kemudian yang keempat, jika terjadi kerusakan tanaman, maka yang menanggung siapa? Belanda. Tapi nyatanya dalam praktiknya yang menanggung rakyat kita sendiri. Nah inilah sebenarnya yang paling membuat rakyat Indonesia itu sengsara, melarat, kelaparan ya, dan terjadi kemiskinan adik-adik. Coba Anda bayangkan, kalau saya punya lahan, lalu saya tanami tanaman wajib, katakan tebu, kemudian tebu itu rusak. Nah, lalu pemerintah Belanda menerima, dengan luas lahanmu kamu harus memberikan sekian gitu. Nah, dari mana? Berarti saya harus mengutang untuk menutupi itu. Nah, maka saya akan semakin melarat adik-adik. Kira-kira begitulah yang dialami oleh para pejuang-pejuang kita pada zaman itu ya. Nah, kemudian yang kelima, kelebihan hasil produksi, apakah dikembalikan oleh Belanda? Tidak, kelebihan produksi tidak pernah dikembalikan ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, kata kuncinya di sini ini sangat sering keluar di ujian-ujian, baik itu ujian SBMPTN ya. Jadi secara aturan tanam paksa itu tidak merugikan, tetapi secara prakteknya itu sangat merugikan dan membuat rakyat Indonesia sangat menderita ya. Nah, kita masuk berikut jenis tanam paksa. Coba adik-adik simak, adik-adik perhatikan di sini ya.
adik-adik sekalian, sekarang kita masuk kira-kira apa sih dampak daripada tanam paksa atau kultur seks itu sendiri ya. Nah, di sini adik-adik jangan hanya melihat dari dampak negatifnya. Di sini kan kita bahas dampak positif dan juga dampak negatifnya ya. Nah, kita bahas dulu apa saja yang menjadi dampak positif dan negatifnya. Tapi yang pertama, tentu dampak daripada tanam paksa terhadap Belandanya itu sangat-sangat menguntungkan ya. Dapat artinya bahwa Belanda tadi yang mengalami krisis moneter tadi atau krisis ekonomi tadi, mereka mampu keluar dari krisis itu ya. Nah, dengan tanam paksa tadi, yang mana nanti hasil tanam paksa yang di Nusantara itu diangkut ke Eropa, kemudian diolah menjadi barang jadi, kemudian dijual, mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kemudian dapat melunasi utangnya ya. Nah, dapat melunasi utangnya. Kemudian kekuasaan Belanda mengalami surplus. Nah, bayangkan itu ya. Nah, dari yang krisis defisit menjadi surplus ya. Nah, sangat luar biasa. Kemudian perusahaan Netherlands Handel atau NHM itu mendapat keuntungan yang melimpah pada saat itu ya. Nah, sekarang kita lihat bagi rakyat Indonesia tentunya ada dampaknya ya. Nah, ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Kalau dampak negatifnya saya yakin anak-anak kami sudah paham lah ya, bahwasanya rakyat itu sangat menderita ya. Lahan pertanian itu nanti terbengkalai karena mereka wajib bekerja di tanaman paksa. Kemudian banyak gagal panen, timbul kelaparan, kemiskinan ya, dan lain-lain. Nah, adapun sebenarnya sisi positifnya bahwa petani kita jadinya ya, itu setelah nanti diberlakukan tanam paksa, jadi mengenal istilah tanaman yang laku dijual di Eropa. Kemudian petani kita juga mendapat ilmu tentang teknik-teknik pertanian. Kemudian kita juga dibangun yang namanya fasilitas contoh irigasi ya. Nah, atau fasilitas perkebunan lah ya. Nah, itu dampak positifnya. Baik, kita lanjut. Lalu bagaimana kemudian reaksi terhadap pelaksanaan tanam paksa itu? Nah, tentu banyak reaksi yang muncul karena pada zaman ini sebenarnya yang namanya paham liberalisme itu sudah mulai berkembang di Eropa ya. Nah, jadi mulai terjadi kritik-kritik dari berbagai pihak. Bahkan dari Belanda itu sendiri banyak yang berjuang untuk menghapus sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah mereka di daerah jajahan dengan alasan itu melanggar HAM dan tidak manusiawi begitu ya. Nah, kita lihat siapa itu tokoh-tokoh humanis yang ada di Belanda itu. Nah, misalnya nanti ada Baron van Houvel, kemudian Frans de Witt, kemudian De Westdekker. Nah, De Westdekker ini juga sangat kritik terhadap apa yang dilakukan oleh Van den Bosch kepada masyarakat Indonesia pada saat itu ya, sampai dia menulis sebuah buku dengan judul Max Havelaar hanya untuk mengkritik kebijakan Van den Bosch di Indonesia ya. Namun dia supaya jangan ketahuan dia menyamar namanya menjadi Multatuli pada saat itu ya. Nah, oke. Jadi dengan perjuangan para tokoh-tokoh humanis ini nanti maka terjadi juga perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Eropa. Kenapa? Karena sudah mulai datang kritikan dari berbagai negara yang ada di Eropa ya. Nah, maka muncullah nanti yang namanya masa liberalisme. Nah, jadi masa liberalisme ini nanti muncul tahun 1870 ya. Nah, dengan dijalankannya politik pintu terbuka, artinya bahwa pemerintah Belanda juga tidak melakukan monopoli terhadap perekonomian lagi ya. Nah, kemudian politik ini berlangsung antara 70 sampai 1900 ya. Jangan berpaham kebebasan lah, itulah yang disebut dengan liberalisme. Kemudian juga nanti akan muncul undang-undang agraria ya. Nah, atau yang berisi semua tanah yang terdapat di Indonesia itu adalah milik pemerintah Belanda. Kemudian dengan demikian pihak swasta dapat menyewa tanah. Nah, jadi pihak swasta sudah mulai berperan. Adapun tujuannya adalah tujuan daripada undang-undang agraria ini, hati-hati adik-adik sekalian. Tujuan daripada undang agraria adalah melindungi petani agar tanahnya tidak lepas dari tangan mereka atau jatuh ke tangan atau para penguasa lain. Nah, kemudian undang-undang yang diberlakukan kepada para pengusaha juga ada undang-undang gula misalnya, hasil tanaman tebu tidak boleh diangkut keluar wilayah Indonesia. Nah, itu peraturannya. Kemudian hasil panen tebu harus diproses di pabrik-pabrik gula yang ada di dalam negeri. Itu sebab nanti mulailah dibangun pabrik-pabrik ya. Nah, kemudian pengusaha swasta diberi kesempatan untuk mendirikan pabrik gula yang baru begitu ya, Dedek. Nah, kita lanjut. Untuk
menutupi ataupun menghilangkan prasangka daripada bangsa-bangsa lain terhadap pihak Belanda atas kekejamannya di daerah jajahan, maka muncul kemudian yang dikenal dengan istilah politik etis. Politik etis ini artinya adalah politik balas budi ya. Nah, ini digagas oleh Van Deventer. Nah, maka dia mengeluarkan 3 program atau sering disebut dengan trilogi Van Deventer, yang mana isinya ada yang pertama adalah edukasi, irigasi, dan migrasi ya. Nah, mereka nanti memberikan balas budi kepada bangsa Indonesia dengan cara membangun pendidikan, sekolah, kemudian membangun irigasi kepada petani Indonesia, kemudian melakukan pemerataan penduduk ke berbagai daerah di Indonesia, di adik sekalian ya. Nah, namun demikian bahwa tujuan politik etis ini sebenarnya itu tadi untuk memberikan balas budi ya. Namun dalam prakteknya tetap saja bahwa politik etis ini menguntungkan Belanda. Kenapa saya katakan demikian? Nah, misalnya edukasi ya, betul mereka memang membangun yang namanya pendidikan, membangun sekolah-sekolah. Namun di sekolah itu adik-adik sekalian itu tetap terjadi yang namanya diskriminasi ya. Nah, tidak semuanya rakyat kita bisa sekolah di situ ya, apalagi perempuan pada saat itu tidak boleh sekolah. Nah, kemudian irigasi, betulkah dibangun irigasi? Ini memang dibangun, dipoto, disebarkan di surat kabar ke Eropa sana ya. Nah, mereka bangun, tapi irigasi itu dibangun bukan ke persawahan atau perkebunan rakyat, tetapi tetap dibangun ke perkebunan si Belandanya. Kemudian migrasi juga dilakukan perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Sumatera, Kalimantan. Namun itu dipindahkan tetap ke perkebunan Belanda untuk dijadikan sebagai karyawan atau pekerja begitu adik-adik. Jadi tetap politik etis ini merugikan kita dan menguntungkan si Belandanya ya adik ya. Nah, demikian materi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat kalian pahami. Kalau ada kekurangan atau kata-kata yang saya silap, saya mohon maaf. Mudah-mudahan channel ini kita perbaiki ke depannya. Salam, kita ketemu lagi di materi berikutnya. Kita akan membahas mengenai bagaimana bentuk-bentuk perjuangan rakyat kita terhadap masa kolonialisme, mulai dari terhadap VOC-nya, kolonial Portugisnya, kemudian Hindia Belandanya ya. Nah, nantikan materi saya, video saya di berikutnya. Sampai ketemu, salam dari Selapen.